Pada video sebelumnya kita sudah mendeploy model kita di web server dalam bentuk Fast API atau dalam bentuk API. Nah, tapi pada video itu kita implementasikan dalam apa yang kita sebut local server, sehingga cuma bisa diakses dari komputer yang sama. Nah, pada video ini saya akan menunjukkan bagaimana kita menggunakan Docker, sehingga kita bisa mengimplementasikan atau mendeploy model kita dalam server yang bisa diakses di local network. Pada video sebelumnya saya sudah menunjukkan bagaimana kita bisa mengimplementasikan model yang kita sudah buat. Jadi modelnya waktu itu mynewmodel.h5 untuk membedakan 3 jenis batik. Batik parang, batik kaung, dan batik megamendung. Kita implementasikan dalam bentuk web server. Dalam hal ini kita menggunakan Fast API. Jadi Anda sudah lihat bagaimana kita menggunakan Fast API. Kita buat 3 buah endpoint. Endpoint yang terutama yang ini, yaitu endpoint untuk prediksi, di mana saya sudah tulis prosesnya di sini. Detailnya Anda sudah bisa lihat di video sebelumnya. Nah, saya sudah tunjukkan bagaimana saya bisa menjalankan di local server. Jadi, waktu saya jalankan saya pakai perintah ini. Nah, sekarang model saya sudah jalankan di server yang ada di komputer saya. Nah, ini saya sudah bisa lihat. Ya, misalnya di sini saya buka. Anda lihat saya sudah bisa load model yang ada. Saya bisa cari batik, misalnya batik yang ini. Kemudian saya cek. Ya, dia dapat batik parang 99% confidence. Saya juga bisa, karena kliennya bisa banyak. Karena ini di web server, saya bisa buka dari browser yang lain juga. Jadi saya buka dari browser lain, sama juga saya bisa cari dari browser ini. Misalnya saya buka batik yang lain, dan dia bisa memprediksi juga. Jadi kita bisa buka di berbagai macam klien. Karena ini sudah berjalan di server, maka semua klien bisa mengakses server itu dan menggunakan model yang sudah saya kembangkan, yang saya implementasikan dalam bentuk API di server saya. Nah, ini ada masalah di sini. Masalahnya apa? Yaitu servernya berjalan di komputer saya, dan klien-kliennya seberapa banyak pun klien ini harus ada di komputer saya sendiri. Jadi, tidak bisa diakses dari komputer yang lain. Ini namanya local server atau local host. Jadi, yang bisa akses banyak klien, tapi semua klien harus ada di komputer saya, dan servernya juga di komputer saya. Tentunya ini tidak terlalu banyak berguna, walaupun ini bisa menunjukkan bahwa program saya sudah bisa berjalan di server, tapi ini sama sekali tidak terlalu banyak berguna, karena apa gunanya saya buat aplikasi di server di mana orang yang mau menggunakannya harus pakai satu komputer ini saja. Karena itu yang kita inginkan sebenarnya adalah seperti ini. Jadi yang kita inginkan adalah saya bisa jalankan model saya itu dengan Fast API di cloud server. Jadi server yang ada di cloud, dan kalau sudah jalan di cloud server, maka semua komputer dimanapun yang terhubung ke internet, termasuk aplikasi dari browser, dari handphone yang terhubung ke internet, dapat mengakses server ini sehingga bisa menggunakan model yang saya sudah buat. Ini harapan saya. Nah, masalahnya saat ini adalah tidak seperti itu. Saat ini model saya berjalan di server yang ada di komputer saya sendiri, di komputer yang lokal. Nah, pertanyaannya adalah langkah yang kita perlukan adalah saya harus menginstall semua file-file saya ini, semua program saya ini di cloud server, bukan di komputer saya. Jadi saya harus menginstall di sana. Nah, bagaimana caranya saya menginstall ini di sana? Tentunya sangat rumit, karena tergantung dari tiap cloud server. Kalau Anda memakai Google, lain lagi Anda menggunakan seperti AWS, lain lagi, dan setiap kali Anda menggunakan cloud server yang berbeda, maka Anda harus tahu caranya bagaimana menginstall program yang Anda punya, API, Fast API atau API yang Anda punya di cloud server. Nah, model ini sudah agak membuat orang rumit, sehingga saat ini orang memakai teknologi yang namanya teknologi container. Jadi yang terjadi adalah begini, kita install container di komputer kita. Jadi kontainer ini kita install, kontainer ini seolah-olah ada komputer lain. Jadi komputer kita seolah-olah ada dua. Satu komputer kita sendiri, satu ada kontainer, ini juga seperti komputer. Kemudian kita menginstall semua aplikasi yang tadi, aplikasi API tadi ke dalam kontainer ini. Setelah terinstall dalam kontainer ini dan tersetting dengan benar, maka kita tinggal pindahkan kontainer ini, kirim ke cloud server, dan kita tidak perlu melakukan setting apa-apa. Kita pindahkan saja ke sana,
maka dia langsung jalan, fungsinya seperti persis dia jalan di komputer kita. Jadi saya ulangi lagi, langkah kita adalah kita bukan install di localhost, tapi kita install di Docker ya, atau di kontainer ini. Kemudian setelah terinstall di kontainer ini dan kita coba sudah berjalan di kontainer ini, jadi Fast API-nya itu, servernya itu bukan berjalan di komputer kita, tapi berjalan di satu komputer lagi yang ada di dalam komputer kita, namanya kontainer atau kita Docker, namanya Docker, ini sejenis kontainer. Kemudian kalau sudah jalan, kita tes sudah jalan dengan baik, maka kontainer ini kita pindahkan ke cloud, maka langsung dia berjalan tanpa perlu setting yang banyak lagi. Itu teknologi yang sekarang yang dipakai. Nah, sesungguhnya waktu kita transfer itu kita bukan transfer kontainernya, tapi kita transfer image-nya. Jadi di sini nanti ada image namanya Docker image, kemudian kita transfer ke sebelah sana. Nah, sehingga langkah yang penting adalah kita harus install Docker, kontainer Docker ini di komputer kita, kemudian kita harus memindahkan semua server kita yang tadi di localhost ini ke Docker kita. Ini akan saya jelaskan. Nah, tentunya untuk mengimplementasikan di sini, mengimplementasikan di cloud server, kita harus punya cloud server dulu. Artinya kita harus bayar ya. Ini bayar, kebanyakan berbayar ya. Kita pakai AWS atau kita pakai Google atau pakai apa saja, Microsoft punya dan sebagainya. Kita harus langganan server di sini untuk kita bisa tulis di sana. Nah, untuk video kali ini saya tidak akan kutak-atik di sini dulu karena ini prosesnya juga lumayan rumit karena saya mesti ada buat server yang masih kosong lagi gitu ya. Dan di sini nanti ada banyak-banyak juga kontainer-kontainer lain dari orang-orang lain yang juga pakai server cloud server ini. Nah, jadi kali ini kita tidak akan pakai ini, tapi saya akan di sini aja. Nah, kalau kita sudah install di sini, install di Docker di sini, sebenarnya ini sudah bisa jadi sama berfungsi seperti server di sini. Sehingga komputer-komputer lain yang terhubung ke komputer saya secara lokal jaringan, jadi kalau kita punya access point yang sama, maka komputer-komputer ini sudah bisa mengakses program yang jalan di server yang ada di kontainer ini. Nah, inilah yang akan saya tunjukkan hari ini. Jadi dalam video ini saya akan tunjukkan bagaimana kita menginstall Docker, kemudian kita memindahkan aplikasi yang tadinya ada di localhost, kita pindahkan ke Docker, ke kontainer ini. Setelah kontainer ini kita jalankan, maka saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa mengakses server ini dari komputer-komputer yang lain yang ada di local network kita. Jadi ini kira-kira yang akan saya tunjukkan dalam video ini. Nah, tentunya langkah pertama adalah komputer kita harus install dulu Docker. Docker itu sejenis kontainer ya, jadi kita install Docker. Nah, Anda bisa pergi ke website ini untuk mengikuti langkah-langkah yang ada untuk menginstall Docker. Jadi di website ini Anda lihat dari atas ya, ini kalau klik sini Anda bisa download installernya, kemudian Anda ikuti aja langkah-langkah yang ada di sini. Itu straightforward, tidak terlalu sulit, Anda bisa ikuti sampai selesai. Nah, saya tidak akan tunjukkan lagi karena saya sudah install Docker, maka saya sudah punya yang namanya Docker Desktop. Saya sudah punya seperti ini, saya bisa jalankan. Kalau saya jalankan Docker Desktop, maka nanti Docker Desktop akan berjalan di komputer saya. Artinya komputer saya ini selain ada komputer saya sendiri, saya sudah jalankan sejenis komputer lain, ada desktop lain yang namanya Docker. Ini untuk kontainer ini. Dan kalau Anda lihat di sini, nah ini Dockernya sudah jalan, gitu ya. Oke, saya biarkan dia jalan dulu, kita lanjutkan dulu. Oke, kalau sudah selesai dari install Docker, maka langkah berikutnya adalah saya harus memindahkan tadi program saya, aplikasi saya yang jalan di localhost itu, saya harus pindahkan ke Docker. Nah, untuk memindahkan ke Docker itu, saya buat satu file namanya Docker file. Text file saja, dan ini melakukan semua proses yang ada. Nanti saya akan tunjukkan perintah-perintah di sini apa aja. Sesudah kita buat Docker file ini, maka kita panggil Docker file ini. Caranya dan perintah ini ya, Docker build, kemudian kita beri nama apa saja, kemudian kita run. Jadi ini perintah. Sesudah kita run, maka server kita sudah berjalan, tapi bukan berjalan lagi di localhost, tapi berjalan di Docker yang ada di komputer kita. Dan sudah bisa diakses oleh komputer lain yang ada di jaringan yang sama dengan komputer kita. Nah, ini yang saya akan tunjukkan. Oke, kita sudah install Docker. Langkah selanjutnya adalah kita memindahkan semua file-file directory ini kita ke Docker itu. Nah, untuk itu saya stopkan dulu ini, saya Ctrl+C, sehingga saya stopkan server ini dulu. Oke, ini struktur directory saya.
Kalau Anda lihat struktur direktori saya itu direktori saya namanya API 5. Di dalamnya ada direktori template, ini kita nggak usah lihat, ini nanti jadi sendiri. Direktori template yang di dalamnya ada file yang namanya index.html. Kemudian saya punya 4 file di sini, app12, ini yang API-nya, ini modelnya, ini prosesnya, dan ini requirements yang berisi apa-apa saja yang saya perlu install. Jadi saya akan membuat struktur yang sama di Docker. Untuk itu, maka saya harus membuat satu file baru. Saya harus buat satu file baru di sini. Di sini saja saya new file. Saya beri nama, memang namanya harus Docker file. Oke, jadi saya sudah punya nama file Docker file. Isinya apa? Saya harus ketik semua proses yang saya perlu lakukan itu. Nah, inilah yang saya ketik, saya copy aja langsung. Apa yang saya lakukan? Oke, pertama saya harus aktifkan di Docker kita, saya harus aktifkan Python 3,9 Slim. Langkah berikutnya adalah saya harus buat direktori. Jadi saya di Docker akan pakai direktori yang namanya sama, API 5 semuanya. Maka saya harus copy file app12py ke direktori API 5 di Docker. Itu langkah pertama. Langkah kedua, saya harus copy requirements.txt, jadi yang ini, sama juga ke direktori API 5 di Docker. Kemudian saya harus juga copy my new model H5 ke API 5 juga di Docker. Langkah yang sama saya harus lakukan adalah saya harus copy process.py juga ke API 5 di Docker. Kemudian saya harus copy index yang ada di dalam direktori template. Jadi index.html yang ada di subdirektori templates ke API 5 subdirektori template. Jadi saya buat struktur persis sama. Sesudah saya copy semua, maka saya akan work directory. Akhirnya saya sekarang aktifkan direktori API 5. Akhirnya saya masuk ke direktori itu. Setelah saya masuk ke direktori itu atau ke folder itu, maka berikutnya adalah saya run. Run apa? Anda tahu kita harus install semua requirement, karena ini kita punya komputer yang baru. Jadi kita harus install semua NumPy dan segala sesuatu yang ada di sini. Ya, kita harus install semua ini di Docker kita. Karena itu, di Docker file ini saya tulis pip run min-r requirements.txt. Ini sama kadang-kadang kalau kita mau jalankan di localhost, kita ketik di sini. pip install min-r requirements.txt. Tapi ini karena kita mau jalankan di Docker, maka saya tulis di sini. Setelah itu, maka semua sudah terinstall. Langkah berikut biasanya kan ketik di sini. Python min-m, uvcon, app12, app dan sebagainya. Sekarang ini harus dijalankan di Docker. Maka saya menggunakan perintah ini. Entry point sama. Python min-m, uvcon, app12. Ada berbeda sedikit di sini, yaitu saya mendefine portnya, yaitu port 80. Jadi ini Docker file yang harus saya buat, yang saya letakkan di direktori ini, dan namanya harus Docker file, persis seperti ini. Save. Kalau sudah, maka sekarang saya siap jalankan Docker file ini. Caranya dengan perintah ini, dan saya akan beri nama image-nya itu namanya batik. Jadi Docker build min-t batik spasi titik. Jangan lupa spasi titik ini. Jadi di sini saya ketik Docker build min-t batik spasi titik. Oke, saya jalankan enter. Nah, maka semua proses ini mulai berjalan. Dia mulai aktifkan Python, copy, dan dia akan lakukan lagi install semua requirements yang ada. Ini waktunya agak lama, kita ikuti saja. Sekarang lihat dia jalankan run pip install min-r requirement.txt. Dia lagi jalankan ini. Nah, ini dia jalankan, dia menginstall cukup banyak ini. Dia harus install FastAPI, uvcon, Python multipart, NumPy, dan sebagainya. Sehingga proses ini akan berjalan sangat lama. Kita tunggu saja sampai selesai. Tentunya semua ini kita harus berjalan ketika Docker saya sudah aktif. Jadi kalau Anda lihat di sini, ya, ini Dockernya sudah harus aktif. Nah, sekarang prosesnya sudah selesai. Jadi kita sudah jalankan Docker file dan sudah selesai. Maka kita masuk ke tahap berikutnya, kita run Dockernya. Kita menggunakan perintah ini, docker run min-p 8080 batik. Docker run min-p
port 80. Batik itu nama image-nya tadi. Kita jalankan. Oke, sekarang sudah berjalan. Sekarang servernya sudah berjalan, tapi bukan berjalan di komputer saya, tapi sekarang dia berjalan di Docker, komputer Docker yang sebenarnya ada di komputer saya juga. Untuk itu kita sudah bisa akses di sini. Sekarang kita akses dengan menggunakan 127. Sekarang kita sudah bisa akses, dan kita akses bukan menggunakan 8000 karena kita sekarang pakai port 80 karena dia berjalan di Docker. Oke, ini sudah berjalan. Kita bisa lakukan hal yang sama. Misalnya kita load gambar apa saja yang kita mau load misalnya. Dan ini sudah berjalan juga. Nah, tentunya server saya sudah berjalan sehingga saya bisa menjalankan ini dari komputer yang lain selama komputer itu terhubung ke access point yang sama. Nah, untuk akses misalnya sekarang saya akan akses dari handphone saya. Oke, untuk akses dari handphone saya pakai alamat apa? Nah, saya harus lihat saya jalankan di sini. Saya buka terminal dulu. Oke, command prompt. Saya lihat IP komputer saya apa. Sekarang saya akan akses. Jadi alamatnya adalah 10.0.0.2. Jadi saya ada komputer apa saja yang terhubung ke access point yang sama, saya bisa akses server ini dengan address 10.0.0.2. Jadi saya setelah akses ini dan saya bisa pakai seperti biasanya. Seperti yang akan saya tunjukkan dalam bagian ini, bagian video ini juga. Jadi sekarang saya bisa pergi ke browser saya, kemudian saya masuk ke alamat yang tadi. Jadi alamat dari lokal server saya 10.0.0.2 ya, ini. Saya sudah bisa akses dari device lain yang ada terhubung ke access point yang sama dengan komputer saya, Docker saya sebagai server. Nah, dari sini saya bisa coba load satu file. Ya, ini misalnya. Oke, sudah saya coba prediksi. Ya, hasilnya batik kawung 99,81%. Dengan demikian kita sudah bisa menjalankan server kita di local network. Oke, dengan demikian kita sudah belajar bagaimana caranya kita menggunakan Docker untuk kita bisa mendeploy model kita dalam bentuk web server yang bisa diakses di local network.